mulazamatul wirid wa tanaqqul fihi. Kita masuk ke pembahasan tentang anjuran untuk melazimkan wirid dan larangan untuk labil atau tidak lazim terhadap satu wirid. Ganti-ganti jadi wiridnya ya. Nah, jadi di sini bab yang membahas tentang anjuran kita melazimkan suatu wirid dan jangan labil, jangan pindah-pindah dari wirid yang kita fokuskan. Ya, sebab di sini dijelasin ibarat orang yang ngegali sumur ya. Kalau dia ngegali sumur baru semeter udah ganti titik, semeter ganti titik, semeter ganti titik. Kira-kira jadi nggak tuh sumur? Nggak bakal jadi. Tapi kalau orang yang ngegali satu titik, terus-terusan fokus dia ngegali satu titik, kira-kira jadi nggak itu sumur? Jadi. Nah begitu juga orang yang melazimkan suatu wirid, ya, suatu zikiran yang dia rutinin, yang dia istiqomahin, yang ia dawamin, kalau bisa fokusin aja dulu. Fokusin dulu. Fokusin betul-betul sampai udah bisa istiqomah, sampai betul-betul udah bisa dawam, sampai betul-betul udah bisa konsisten. Baru setelah itu mau ditambah wirid yang lain nggak apa-apa. Bukan berarti artinya nggak boleh baca wirid yang lain-lain. Bukan. Artinya kita fokus terhadap satu wirid itu lebih baik ketimbang kita labil sama wirid, terbaca ini, terbaca onon, terbaca ini, terbaca onon, terbaca ini, terbaca onon, nggak nyampe-nyampe, ya, nggak nyampe-nyampe. Jadi fokusin aja dulu satu wirid apa yang kita pengen amalin, yang pengen kita istiqomahin, yang pengen kita dawamin. Nah dari situ nanti bakal kita rasakan hasil dan buahnya. Sebagaimana Imam Haddad beliau mengatakan bitakrir yahsulu taksir. Dengan kita mengulang-ulang maka kita akan mendapatkan manfaatnya, mendapatkan efeknya dari wirid dzikir yang kita baca. Ya. Nah, ini anjuran agar kita melazimi satu wirid dan jangan labil, jangan pindah-pindah terhadap wirid yang lain sebelum fokus terhadap satu wirid. Qala Abu Talib Al-Makki radhiyallahu ta'ala anhu, mudawanatu aurat min akhlaqil mu'minin wa tariqil abidin wa hiya baridul iman wa alamatul iqan. Berkata Al-Imam Abu Talib Al-Makki radhiyallahu anhu, mudawamatul aurat min akhlaqil mu'minin, mendawamkan atau melazimkan suatu wirid itu adalah tanda akhlaknya orang-orang yang beriman. Wa tariqil abidin, dan jalan para ahli ibadah. Wahia, dan mendawami suatu wirid baridul iman wa alamatul iqan, adalah tanda kuatnya iman dan besarnya keyakinan. Ya. Jadi kalau kita udah dawam terhadap satu wirid, itu kabar gembira buat kita bahwa insya Allah itu tanda bahwa dalam hati kita ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dikatakan idza ahabba syai'an katsura dzikruh. Kalau kita cinta sama sesuatu, itu bakal sering-sering kita sebut. Ya. Kalau kita cinta sama sesuatu itu, tuh sesuatu bakal sering kita sebut. Di mana-mana tempat sering kita sebut. Di mana-mana kumpulan sering kita ceritain. Karena emang kita cinta sama sesuatu itu. Ya. Sesuatu itu bakal kita omongin terus, bakal kita sebut-sebut terus. Karena cintanya kita sama sesuatu tersebut. Nah begitu juga kalau kita cinta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita bakal dawam terhadap wirid dan dzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya kalau kita wirid, wiritan, contoh Rotibul Atos yang kita amalkan di sini, kita dawamin, kita istiqomahin, kita tekunin di rumah, ya, kita tekunin di rumah. Nah kalau bisa istiqomahin, dawamin, tekunin, jangan acak-acakan, jangan labil, jangan pindah-pindah, sampai akhirnya nggak fokus terhadap satu wirid. Rotibul Atos dibaca, Wirdul Latif dibaca, Hizbun Nasr dibaca, Hizbul Bahar dibaca, Yasinnya dibaca, ya. Semalamnya habis ngaji soalnya ya. Besoknya pas kagak ngaji, kagak baca-baca lagi, ya kapok, kecapean dia. Kecapean. Nah jangan. Hati-hati, karena setan itu ngegoda kita bukan dari jalur maras doang. Jadi ada ifrat, ada tafrit. Ada ifrat, ada tafrit. Ifrat itu
ngegampangin, ngeentengin sampai akhirnya lalai. Kalau tafrid kebalikannya, saking semangatnya sampai akhirnya dia rajin, akhirnya kapok buat ibadah. Hati-hati. Setan kalau ngegoda orang yang punya karakter ifrat, yang males-malesan, yang emang sering ngegampangin, dia bakal ngegoda orang tersebut dengan diajak buat males-malesan. Buat males-malesan, buat ngegampangin satu ibadah. Tapi kalau setan ngegoda orang yang semangat buat ibadah, ya, sama orang yang tafrid, yang semangat buat ibadah tapi berlebihan, dibikin dia semangat sama ibadah sampai berlebihan, sampai akhirnya dia kecapean, kapok, nggak mau ibadah lagi. Yang paling bagus bagaimana? Habbul amal ilallah adwamuha wa in qalla. Paling baiknya amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling dicintai sama Allah adalah yang terus menerus, continue, walaupun cuman sedikit. Disebutkan di dalam khabar bahwa Sayyidatuna Aisyah ditanya tentang bagaimana amal perbuatannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau menjawab, faqalat kana amaluhu dimah, wa fi lafdz akhar kana idza amila amalan atqanahu wa athbatahu. Sayyidatuna Aisyah jawab, amalnya Nabi itu, beliau kalau beramal, kalau melakukan suatu perbuatan, beliau itu akan melakukannya dengan fokus, dengan konsisten. Fokus, konsisten. Mau urusan agama, ibadah, ataupun urusan dunia. Itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fokus, tekun, konsisten. Dalam urusan apapun. Jadi kunci sukses kita, mau urusan agama kita, mau urusan dunia kita, fokus dan tekun. Itu. Jadi kalau kita mau wirid, kalau kita mau zikir, ya semampunya aja, sebisanya kita, ya sebisanya kita. Kita pengen ngamalin ratib karena yang di majlis dibahasnya ratib mulu ini, ya pengen ngamalin tiap hari ratib. Dianjurin emang ratib itu bacaan-bacaan wirid yang dibaca pagi dan malam. Nah, terus baca sehari 2 kali, belum pernah baca ratib nih. Udah ngamalin, langsung ngamalin, sehari 4 kali Dikit-dikit aja, yang sekiranya dia mampu buat istiqomah, begitu. Yang sekiranya dia mampu buat istiqomah, karena itu yang paling afdol. Walaupun sedikit, yang penting terus-terusan. Terus fokus, dawam. Sebagaimana di sini nih, dicontohkan oleh pengarang seperti tetesan air. Tetesan air kalau sedikit, tapi istiqomah, tapi dawam, tapi tekun, terus-terusan itu tetesan netes ke satu batu, itu batu bakal kelihatan ada bekas tetesannya, tetesan air. Ya. Begitu juga wirid yang kita lakukan. Walaupun sedikit, yang penting istiqomah. Nah, dari situ tuh baru nanti kita bakal ngerasakan manfaatnya, fadilahnya, faedahnya dari apa yang kita baca. Ya, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan, berikan kita istiqomah sehingga bisa mengamalkan Ratibul Attas di rumah-rumah kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin.